Wanita itu sebenarnya bisa dengar suara hati mertuanya, tapi ia pura-pura tuli tak mau dengar, membiarkan mertua ngiler ingin makan bakpao. Karena di kehidupan lalu, ia menuruti keinginan mertua, dan pulang buatkan bakpao sapi. Namun malah difitnah bahwa ia menambahkan selai kacang. Orang-orang yakin ia tahu mertua alergi kacang, sengaja ingin mencelakainya. Suaminya bahkan menamparnya, menuduhnya berhati jahat. Wanita itu mengira itu hanya kecelakaan biasa. Tapi saat operasi, mertua kembali bilang lewat hati, bahwa tubuhnya gatal, dan butuh baju ganti di rumah, dan suruh menantu mengambilnya. Tanpa curiga ia menyerahkan barang mertua ke perawat, tapi malah dituduh berbuat jahat karena membawa baju jenazah. Orang-orang langsung mengerumuni, memakinya habis-habis. Akhirnya suaminya pun mendorongnya hingga tewas. Sampai detik terakhir ia tak mengerti apa yang terjadi. Namun takdir memberinya kesempatan terlahir kembali. Ia bangun dan kembali ke hari saat mertua ingin bakpao daging. Seandainya bisa makan bakpao buatan menantu, pasti enak. Gadis yang terlahir kembali itu tak mau mengulang kesalahan yang sama. Ia berdalih harus bantu adik ipar mengurus acara di rumah. Mertua melihat ia pura-pura tak mendengar suara hatinya, lalu menuliskan keinginannya di secarik kertas. Meski wanita itu enggar, ia tetap mengiyakannya. Ia pun pulang dan menyuruh adik ipar membuat bakpao sambil menyelesaikan urusan perusahaan itu. Ia juga diam-diam merekam bukti dengan kameranya. Adik iparnya sendiri ke rumah sakit memberi bakpao itu pada mertuanya. Setelah memakannya, sang mertua langsung alergi parah. Perawat menuduh menantunya itu menambah selai kacang di dalamnya. Wanita itu balik bertanya pada adik ipar, kenapa ingin mencelakai mertuanya? Apa karena ingin cepat dapat warisan? Mertua memberi isyarat bahwa itu bukan ulah putranya. Tapi tak ada yang mengerti apa maksudnya. Wanita itu justru memprovokasi. Bakpao itu kamu yang buat sendiri. Masa ibu sengaja makan selai kacang sendiri? Dan sengaja menuduhmu? Mendengar itu, adik ipar tersadar dan marah pada ibunya. Ia pun mengguncang bahu ibunya dan bertanya kenapa tega menjebaknya. Jika kabar ini tersebar masa depan dan pekerjaannya akan hancur, semua kerja kerasnya akan sia-sia. Suaminya pun datang terburu-buru. Dia pun percaya omongan perawat itu, bahwa dia fitnah adiknya. Ia pun menampar istrinya tanpa ragu. Namun wanita itu mengeluarkan bukti foto dan video. Melihat bukti itu, semua orang sadar pelakunya adalah adik iparnya itu. Mereka segera membawanya ke kantor polisi. Melihat putranya mau dibawa, mertuanya pun panik dan menulis bahwa putranya tak bersalah. Namun wanita itu merobek kertas itu jadi potongan kecil. Mertua itu pun marah hingga pingsan. Dokter pun datang memeriksa dan beritahu tidak ada masalah. Hari operasi ia pun mendengar suara hati mertuanya lagi. Tapi kali ini, ia bilang mertua hanya gugup dan ia menenangkannya dengan bilang ia akan menunggu di luar. Padahal maksud mertua ia tak mau operasi tanpa pakaian ganti. Akhirnya wanita itu pulang untuk mengambil bungkusan itu, sambil teringat bahwa dulu bungkusan itu berisi pakaian jenazah. Kali ini ia periksa teliti dan memastikan tak ada yang aneh. Namun sesampainya di rumah sakit, perawat langsung menawari bantu membawa tas itu. Tapi wanita itu sudah menyiapkan semuanya. Semuanya lihat, menantu ini membawakan baju jenazah. Suaminya pun langsung memukul istrinya. Melihat keduanya kompak, ia pun akhirnya sadar mereka memang bersekongkol. Setelah terlahir kembali kali ini, ia tak mau terjebak lagi. Ia langsung menyatakan, menyebarkan fitnah akan diproses hukum. Perawat bersikeras tas itu berisi baju jenazah dan mengancam akan melaporkan kasus itu ke polisi. Ia pun bersumpah jika salah akan menyerahkan diri. Wanita itu bertekad membuat mereka menanggung akibatnya.